Ya, beginilah kehidupan mama muda anak 4 yang hidup di desa di hari libur. Hai bunda, sista, besti, kakak, ade, oma, opa, semua yang ada di sini. Jangan bilang, kok nyanyi. Sorry. Susah sekali menahan keinginan ini untuk sering bernyanyi. Jadi ceritanya ini aku tadi baru selesai mandi. Ya lumayan lah ya, kalau libur aku bisa meluangkan waktu untuk mandi di pagi hari. Karena di hari libur, ini hari Sabtu ya. Kalau hari kakak kok kakak maksudnya kalau hari liburan gini aku biasanya mandi pagi, karena kan di pagi hari ini kami biasa beraktivitas di jam 8-an, dan itu dalam 8 cuacanya sudah mulai gerah kan. Ya, walaupun aktivitas sebenarnya gitu saja, main, nyapu, lap tipis, baru aku lanjut beres-beres di bagian dapur. Pagi tadi aku me time dulu, meluangkan waktuku sejenak untuk menyenangkan diri dengan mandi dulu. Biasa juga ya kalau hari sekolah, hari-hari biasa mandinya itu 1 hari sekali. Syukur-syukur juga kalau ada kesempatan mandi. Kadang juga tidak mandi, cuci muka saja sudah sangat-sangat enak, lumayan lah. Jadi next, tadi aku udah beres-beres di bagian depan, langsung otw ke dapur. Ya biasanya juga kalau hari sekolah aku mulainya di bagian dapur ya, bagian depan mah ke belakangan siang gitu. Tapi karena ini kita semua ada terkumpul di rumah, no tidak semua, tapi ada satu anakku yang tidak berkumpul dengan kami hari ini. Padahal biasanya juga hari Jumat, Sabtu, Minggu Pak Sul sering menjemputnya karena dia kan ada sekolah bersama dengan omanya ya. Ya sebenarnya awalnya dia sekolah bareng-bareng dengan kami di sini, dia ada bersama-sama dengan kami. Tapi karena waktu aku melahirkan anak keempat, aku merasa sangat-sangat tidak mampu. Jadi aku menitipnya kepada omanya. Dan sudah mau jelang 1 tahun ini dia sekolah dengan omanya. Lebih tepatnya aku nggak titip sih, tapi aku minta tolong sama omanya. Kok titip, dikira ini barang. Oke bunsis, ini ceritanya aku ada bersihkan itu wadah tempat pembuangan makanan-makanan bekas. Kok makanan bekas, dikira ini pakaian apa atau barang, makanan basi maksudnya. Jadi karena tempat pembuangan kami di sini kan apa itu got namanya ya, got atau apa apa itu namanya itu comberan atau ya comberan ya, comberan, got ya, tempat kami biasanya got. Mungkin maksudnya selokan. Oh, selokan ya maksudnya. Astaga bunda sistaku, maafkan untuk peribahasa ini yang suka keliru dan salah kaprah dan suka berjoget ria dangdutan. Harap maklum karena aku tidak suka gibah, lebih tepatnya biasanya ngegosip. By the way lah ya, namanya juga ibu-ibu, siapa sih di sini ibu-ibu yang tidak suka ngegosip atau ngegibah? Ya setidaknya tidak ngejulit, sama tidak yang ngegibah lah ya, ngomongin hidup sendiri, ngengaca dan sharing tentang pengalaman. Tapi jangan ngegosip atau ngejulitin hidup orang ya. Kalau itu aku paling anti. Tapi aku bilang tadi aku biasanya ngegosip ya. Oh no, maksudnya ngegibah lah ya. Apa sih aku nih? Nah begini, tempat kami biasanya bilangnya cerewet. Orang yang suka banyak mulut tuh, yang suka ngomong sepanjang hari, sepanjang masa, sepanjang jam. Dia kalau ngomong tidak lelah. Itu biasa kalau bahasa Indonesianya apa ya artinya? Pokoknya intinya di sini aku paling anti ngurusin hidup orang, apalagi ngomongin. Kan ya hidup kita ini masih banyak yang harus kita omongin. Benar baiknya kan ya setiap orang pastilah ada ya, daripada sibuk-sibuk urus-urusan orang, ngomongin kesalahan orang, mending aku ngaca kesalahan apa yang sering aku buat dan perbuatan jahat apakah yang pernah aku lakukan. Gitu bunda-bunda, begitu kakak-kakak, begitu sista-sista. Oke, ini aku dari tadi nyuci piring sambil ngecerewet ya, atau kasarnya ngebacot sih, tapi kayak nggak enak banget ya kalau bilang ngebacot. Terkesan kasar nggak sih? Oke, tidak sadar ternyata durasi mencuci piringku panjang juga ya. Padahal ini aku ingat kemarin aku juga nyuci dong. Sehari itu aku selalu nyucinya 2 kali ya bonsai. Pokoknya itu diharuskan, harus 1 hari 2 kali. Kalau tidak, habislah sudah perkakas-perkakasku. Tidak ada piring dan leper yang akan kami gunakan jika aku tidak mencuci di
pagi dan siang hari atau sore atau malam. Yang pasti kalau tidak mencuci 1 hari 2 kali, dipastikan kami akan kehabisan perkakas piring untuk dipakai. Dan aku paling takut jika kehabisan piring atau leper atau gelas, terus Pak Su sudah membutuhkannya, baru mau dicuci dan masih basah-basah. Aduh, dia akan memarahi aku. Ya, siapa suruh perabotannya pas-pasan? Walaupun sebenarnya aku pengen ya yang setelah makan piringnya itu langsung dicuci. Tapi di sini aku lebih memilih untuk menampungnya. Dikira tabungan. Berhubung di tempat kami ini ya seperti kalian tahu, adakah yang sudah tahu, ada yang sudah mengenalku. Ya di sini kan susah airnya kan jalan 1 hari itu cuma setengah jam. Dan ini kan sudah mulai habis, sudah mau menyetok, nah, sudah mau menyetok air lagi sebentar. Jadi aku menghabiskan dulu air ini supaya diganti begitu. Dan kalau cuciannya banyak, aku sih pakai metode kayak gini, nggak perlu timba-timba ya kan, kreatif nggak sih aku Bunsis. Biasanya kan kalau cucian piringnya dikit atau lumayan lah ya, aku tuh cuma tampung air terus jadi dicuci-cuci bilas-bilas begitu seperti video-videoku sebelumnya. Dan aku itu harus menampungnya, diambil-ambil terus dituang-tuang begitu ya, capek Bunsis. Tapi herannya tuh aku kalau nyuci kok jarang banget ya kayak gini yang ambil pakai selang, karena sebenarnya gini juga capek Bunsis. Aku lebih memilih berdiri daripada berjongkok. Kalau tidak darurat ya sudahlah ya, aku memilih berdiri saja sambil menyepul piring-piring pakai loyang, terus ditampung di loyang itu. Tapi airnya. Kalau cuciannya banyak ya begini, jongkok sih nggak terlalu rasa lelah ya kalau banyak. Tapi kalau sedikit kok berasa banget lelah ya, aneh sih ya, aneh nggak sih? Jadi aku kalau cuci piring jarang banget tuh ngebilasnya dengan cara seperti padahal ini kan sebenarnya lebih praktis ya, lebih enak juga sebenarnya, lebih cepat begitu ya, nggak capek tangannya harus itu dan itu aduh tidak tahu aku mau bilang apa itu caranya. Sudah, kalau kalian penasaran lihat saja di video-videoku yang sebelumnya cara nyuci, karena cuma bunda-bunda yang mempunyai cucian piring ala-ala pasti yang tahu. Sudah selesai aja cuci piringnya, lanjut aku beresin alias aku bersihkan ini dinding tempat cuciannya, cuci piring. Aku sikat-sikat karena ini kalau tidak disikat-sikat entar di situ ada lemak-lemak nasi begitu, bekas-bekas makanan ya. Jadi harus selalu disikat ya, minimal 1 hari 1 kali lah ya, nggak tiap cuci piring harus disikat juga. Aku tidak serajin itu sih Bunsis, I'm sorry. Pakai mantap-mantap nih. Dan ini hai babyku, ya ampun, coba lihat dia udah stuck di situ, bingung dia mau maju gimana, mundurnya juga dia bingung gimana. Ayo naik, ayo. Mau kakak naik? Ayo naik. Sebenarnya tadi itu aku mau beresin lantai, mau habisin air supaya kan mau stok baru, jadi airnya itu mau dibuang-buang. Jadi aku biasanya itu nyuci lantai sih. Tapi ini babyku sudah kangen kepada aku. 2, 3. Ya, ayo sini. Berdiri di 1, 2, 3. Ore. Oke, lanjut sarapan. Sering banget aku tuh kalau sarapan sendirian, kayak orang jomblo aja. Orang jomblo aja masih banyak yang suka temenin kalau makan. Nah, aku setiap kali sendiri. Ya iyalah ya Bunsai, aku biasakan mengutamakan diriku dulu untuk mengumpulkan tenaga, kesabaran untuk menghadapi hari yang baru ini, tantangan yang baru dan drama-drama yang baru lagi. Karena kenyataan kehidupan teruslah berjalan, terus berputar, dan kadang terus seperti itu saja. Maka dari itu aku ini sarapannya diam-diam baik. Kalau bisa sembunyi supaya bisa makan dengan tenang, tentram sambil ngecharge tenagaku. Oke Bunsis, karena bayiku ini sudah ngantuk, aku minta tolong Pak Su untuk tidurin dia karena masih ada pekerjaan lain yang menunggu. Terima kasih sudah menonton, terima kasih sudah meluangkan waktunya. Bye bye.